persuasi adalah manipulasi yang bermisi. Hai teman-teman, balik lagi sama gua di WKWK ya. Dan sesuai dengan apa yang gue sampaikan tadi di awal video ya, judul video kali ini adalah persuasi adalah manipulasi yang permisi. Ayo kita simak ceritanya. Jujur secara personal, gue sebenarnya percaya bahwa persuasi itu gak ada. Ya, yang ada cuma a very little dose of manipulation. Jadi bisa dibilang persuasi adalah versi politically correctnya gitu. Dari manipulasi yang lebih etis. Ya, jadi bahasa yang bisa dibilang lebih mendamaikan lah, yang mengademkan gitu ya. Dari si manipulasi, ya. Tapi ini kan pendapat gue ya, sekali lagi guys, seperti yang gue kasih disclaimer gede-gede di video ya. Jadi pokoknya setiap video ataupun pemikiran yang dijuantahkan oleh WKWK, especially oleh gue gitu, nggak usah di-take terlalu serius. Serius amat ya. Jadi artinya istilahnya teman-teman silahkan ya. Karena buat gue, yang salah satu yang gue perjuangkan di channel ini adalah otonomi gitu ya, untuk bebas berpikir. Jadi terserah teman-teman gitu ya. Gue bisa berkesimpulan ya bahwa persuasi itu nggak ada sebenarnya. Karena setelah membaca berbagai sumber terkait perbedaan antara persuasi dan manipulasi, batasannya itu seringkali nggak jelas ya jika kita lihat dalam prakteknya di dunia nyata. Ya, atau mungkin ya harus dilihat konteks per konteks banget gitu. Ya. Jadi susah sekali untuk membuat standarisasi umumnya. Jadi sulit untuk diambil kesimpulannya ya, yang berlaku secara umum. Paling ya ada dua hal yang lumayan bisa memberikan perbedaan antara persuasi dan manipulasi. Walaupun buat gue sekali lagi ini masih kurang kuat ya, tapi lumayan lah untuk membantu gue ya istilahnya menjadi lebih kritis ya, just exercise of mind gitu. Yang pertama adalah persuasi itu katanya tidak memaksa. Ya, berbeda dengan manipulasi yang biasanya cenderung lebih agresif ya, dan seringkali meminta para respondennya untuk bertindak di luar kehendak mereka. Jadi konsepnya itu there is no force gitu di persuasi. Ya buat gue untuk argumen ini sih ya bisa dibilang ya ada benernya. Cuman kalau dari gue secara personal, gue percaya ya argumen ini tuh 70% valid gitu ya. Tapi ya cuma 70% seperti itu ya, karena gue yakin yang bikin argumen ini mungkin belum pernah ketemu ya sama manipulator lihai ya, ular-ular gitu, yang mereka tuh bener-bener bisa ya membuat sebuah skenario ya seolah-olah bahwa si respondennya itu merasa bahwa mereka tuh ngelakuin ini secara sukarela ya, willingly, ngerasa punya pilihan, tidak terkekang, tidak terpaksa gitu. Ada beberapa kasus gitu yang sering gue lihat, anjir nih manipulatornya sih gele. Menurut gue kan ya inti dari manipulasi itu kan sebenarnya ingin mengontrol ya, hasrat ingin mengontrol. Jadi mereka manipulasi segala hal karena ada hal yang ingin mereka pertahankan, yaitu si kontrol itu. Nah biasanya kontrol terbaik adalah kontrol yang tidak dirasakan. Jadi orang ngerasa bahwa tidak, saya baik-baik saja, saya happy-happy saja, saya merasakan kebebasan gitu. Padahal sebenarnya mereka itu ada dalam sebuah kontrol yang mereka sendiri tidak sadari gitu ya. Jadi buat gue masih tidak kurang percaya gitu bahwa ya itu persuasi itu sesuatu yang istilahnya berbeda dari manipulasi. Karena itu gue melihat bahwa ada kemungkinan ini gitu. Yang kedua ya, persuasi itu berorientasi pada kepentingan informan dan responden, sedangkan manipulasi hanya berorientasi untuk kepentingan informan. Ya, kalau argumen kedua ini gue cuma setuju dari skala dari nilai 0 sampai 100 gitu ya, gue kasih nilai dia 30 lah. Gitu ya, kenapa ya 30 buat effort lah ya, gue menghargai argumen ini. Ya setidaknya dari argumen ini kita bisa melihat ya betapa persuasi itu jauh lebih bermoral daripada manipulasi ya. Cuma begini nih masalahnya ya, karena gue sendiri adalah copywriter dan gue pernah menulis iklan gitu untuk ya bisa dibilang gue sangat-sangat punya agenda besar gitu ya untuk membuat orang ini bisa closing atau melakukan sesuatu. Ya kita banyak sekali gitu ya, gue sih bukan kita lah,
gue gitu banyak sekali bersama tim waktu itu yang memanfaatkan gitu ya. Konsepnya adalah ya ini untuk kepentingan Anda gitu kan, berguna untuk Anda dan segala macam bla 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 bla. Ya itu tujuannya itu bukan untuk istilahnya bukan untuk si responden itu per se ya, tapi karena kita merasa bahwa ini adalah pintu masuk yang sangat mudah untuk pada akhirnya ya membuat mereka melakukan apa yang akan kita tuju seperti itu. Ya, jadi memang kembali lagi tujuan gue menggunakan narasi atau menggunakan statement itu adalah untuk bisa mendapatkan kontrol yang lebih besar pada akhirnya. Jadi sangat sulit gitu ya untuk untuk melihat perbedaan secara signifikan gitu, dimana persuasi ini adalah ya bisa dibilang sesuatu yang terpisah dari manipulasi. Bahkan di luar sana juga ada ya yang mengatakan bahwa persuasi itu diperbolehkan gitu ya, karena persuasi ini sifatnya lebih banyak agenda-agenda tulusnya gitu daripada manipulasi. Judul persuasi aja artinya kan lu sedikit memaksakan kehendak, jadi lu berusaha untuk mengontrol ya pemikiran orang lain ya. Jadi menurut gue sebenarnya manipulasi itu persuasi itu adalah bagian dari manipulasi seperti itu ya. Jadi sejauh ini gue meyakini bahwa persuasi dan manipulasi itu berada dalam sumbu yang sama ya. Karena pada dasarnya persuasi dan manipulasi itu memiliki tujuan yang sama, yaitu keinginan untuk mengontrol ya kebebasan seseorang atau orang lain seperti itu ya. Jadi buat gue mereka hanyalah parameter ya. Jadi mereka adalah dua buah parameter gitu ya dari spektrum ya cara mengontrol kebebasan orang lain ya. Yang ya spektrumnya itu bervariasi ya, tergantung tingkatan etis atau tidaknya ya perilaku-perilaku yang dilakukan. Nah, jadi buat gue persuasi itu cuma nama lain ya. Nama panggung gitu ya, biar dia jadi lebih mudah gitu untuk dijual, bisa diterima masyarakat ya. Jadi persuasi itu cuma nama lain dari manipulasi yang etis ya, walaupun sebenarnya agak paradoksikal gitu ya, melihat manipulasi dan etis at the same time gitu. Jadi ya udahlah. Ya cuman mungkin itu adalah penjelasan terbaik yang bisa gue berikan ke teman-teman ya. Tapi sekali lagi ini adalah pendapat gue seperti itu. Jadi ya kalau kita berbicara manipulasi gitu ya, makin tinggi ya atau makin serius nih ya derajat ingin mengontrolnya ya. Ya bisa dibilang tingkatan manipulasinya itu makin immoral gitu. Ya atau bahkan ya ada cara-cara tertentu yang bisa dibilang itu sudah menyalahi aturan hukum tertentu ya, artinya ya dia ada konsekuensi hukum, misalnya seperti fraud gitu ya. Jadi lo memanipulasi informasi ya, misalnya informasinya seharusnya tidak seperti itu gitu, tapi ya hitungannya udah menjadi pembohongan publik atau itu pembohongan si responden atau audiens gitu yang menerima informasi tersebut ya, itu kan hitungannya sebenarnya udah fraud seperti itu ya. Jadi memang varies ya derajat immoral dari si manipulasi ini ya, tidak terkecuali persuasi gitu. Cara-cara manipulasi ya, kalau teman-teman mau tahu contoh-contohnya sebenarnya tinggal googling aja, banyak banget ya, mulai dari hal-hal sederhana berbohong aja. Sebenarnya lu berbohong dengan keluarga lu ya, kita nggak usah ngomong dia berbohong ke publik atau lu berbohong ke di skala komunitas yang lebih besar ya. Bahkan misalnya kita ngomong di skala ini aja deh pasangan gitu ya, lu bisa ngobrol ya, terus ternyata lu tidak berkata dengan jujur ya, sebenarnya itu lagi manipulasi juga ya, lu melakukan pembohongan seperti itu kan hitungannya sebenarnya sudah manipulasi ya. Cuma mungkin kan kembali lagi tinggal dilihat tingkatannya itu seperti apa ya. Bahkan sampai ke level yang bisa dibilang derajat kontrolnya udah begitu tinggi dan begitu immoral. Contohnya misalnya seperti brainwashing gitu ya, atau membentuk opini masyarakat gitu dengan tidak menunjukkan berita-berita fakta sesungguhnya gitu ya. Nah itu kan di level yang udah jauh lebih tinggi ya. Seperti itu ya, walaupun memang menurut gue sangat-sangat sulit untuk menghindari manipulasi ya, karena esensi dari hubungan manusia ya, interpersonal manusia itu kan ya, bohong itu sebenarnya salah satu, atau kepalsuan ya, itu sebenarnya salah satu mekanisme untuk membangun peradaban gitu. Bagi saya semua orang itu pembohong gitu. Saya paham loh yang sebagai seorang
sebagai seorang anak autis dan Savant syndrome, saya paham emosi seseorang itu apa yang ada dalam benaknya, paham. Saya tahu persis bapak saya itu benci sama seseorang, tapi ngomongnya, ayo selamat pagi, kan bohong itu, gitu. Bagi saya itu adalah kebohongan. Semua orang ngomongnya bohong, gitu. Tapi itu tata krama, manner does matter, dan manner itu yang membuat kita bisa bekerja sama, meskipun nggak saling suka. Iya. Ya, ini saya pahami setelah saya belajar neuroscience, gitu. Wow. Bahwa yang namanya manner does matter itu. Jadi menyampaikan yang tidak sesungguhnya itu baik itu. Sementara kita diomongin kan bohong itu jelek, padahal bohong baik itu. Karena untuk membangun peradaban lu biasanya kan butuh sebuah sistem ya, sebuah sistem yang mau nggak mau menuntut conformity ya. Jadi lu harus tunduk terhadap sistem itu, dan kalau lu adalah orang yang kebetulan ya tidak cocok atau tidak bisa mengadaptasi nilai-nilai itu secara secara natural atau secara personal gitu ya, mau nggak mau kan lo harus mendevelop lah topeng-topeng dan segala macamnya. Ya jadi buat gue sangat utopis kalau berbicara manipulasi itu tidak ada dalam komunikasi. Dan gue secara personal atau secara pribadi, gue bukan orang yang anti dengan manipulasi. Ya terkadang untuk menyelesaikan masalah dalam hidup ya, ya secara realistis lu butuh hal-hal yang lebih pragmatis gitu. Nah, manipulasi ini dia punya sifat yang pragmatis dan praktis. Jadi itulah kenapa banyak orang melakukan manipulasi, karena ya sudah itu yang paling mudah aja gitu untuk dilakukan. Ya. Nah, berarti kan solusinya apa nih ya untuk bisa terhindar dari manipulasi ya sebisa mungkin. Ya, ataupun setidaknya ketika lu mau melakukan manipulasi, minimal ya lu punya kesadarannya. Salah satu intensi gue gitu ya dalam membuat video ini adalah untuk menyebarkan setidaknya ya kesadaran ataupun menyadarkan teman-teman tentang otonomi berpikir. Ya, jadi artinya teman-teman tuh sebenarnya berhak atas kebebasan untuk berpikir secara individu ya. Jadi banyak banget kan orang terkadang tuh sangat mudah ya menerima informasi kayaknya ini benar kata si itu kata si ini, apalagi kalau ada figur-figur tertentu nih ya yang lu misalnya lu yakini dia orang yang lu tuakan atau lu hormati dan segala macam, biasanya sangat mudah tuh diserap dan masuk ke dalam pikiran ya, yang sebenarnya bisa jadi itu ternyata tidak sesuai dengan karakter lu gitu ya, atau tidak sesuai dengan kualitas-kualitas innate ya, atau natural dari dalam diri lu gitu. Sehingga lu menyerap itu tanpa melakukan filter ya, ataupun tanpa mengolahnya dulu di pikiran lu, seperti itu. Nah, itu menurut gue kesadaran untuk otonomi berpikir ini yang bisa jadi ya, gue juga gak tahu sih, harapannya bisa menjadi sebuah tools ya untuk teman-teman ya. Setidaknya kalau mau ngelakuin manipulasi itu dipikir dulu ya, ataupun kalau istilahnya tidak mudah gitu ya untuk menjadi korban manipulasi gitu. Ya, karena kenyataannya manipulasi itu sangat dekat dengan diri kita. Bisa dari apa yang lu dengar, bisa dari apa yang lu baca, ya, bisa juga dari apa yang lu saksikan. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, jangan naif-naif amat lah. Buat gue ya setiap informasi itu ada motivasi di belakangnya. Oke, so I'll see you guys on my next video. Bye-bye.